Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akhtar Firmansyah dengan NIM 1030125003113 dari kelas IF 03. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Pada sore hari ini, saya sedang berada di Masjid Syamsul Ulum. Di sini saya akan menyampaikan materi, sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Poin pertama yaitu pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia meruntuhkannya agama. Sholat bukan sekedar gerakan tubuh yang diulangi 5 kali sehari, melainkan bentuk penghambaan dan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sholat, seorang muslim mengakui kebesaran Allah, memohon ampunan, serta berusaha membersihkan hati dan kesombongan dari keburukan. Ketika seseorang benar-benar memahami makna sholat, maka sholat itu akan membentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang disiplin, sabar, rendah hati, dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqim shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingatkan Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang benar akan menjadi benteng bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan munkar. Dengan kata lain, apabila seseorang masih berbuat maksiat, berkata kasar, atau berlaku curang, maka sesungguhnya ia perlu memperbaiki cara dan kekhusyuannya dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya hanya menambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan peringatan bahwa sholat yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tanpa penghayatan tidak akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas sholat, bukan hanya kuantitasnya. Makna dan hikmah dari sholat. Sholat mengandung banyak pelajaran hidup yang membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Antara lain, yang pertama ialah sholat melatih disiplin dan tanggung jawab. 5 waktu sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu, tidak menunda-nunda, dan senantiasa menepati janji kepada Allah. Yang kedua, sholat menumbuhkan rasa sabar dan keikhlasan. Dalam setiap gerakan dan bacaan sholat, kita diajarkan untuk menundukkan ego dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sholat menanamkan kejujuran dan amanah. Orang yang merasa selalu diawasi Allah dalam sholatnya akan berusaha jujur dalam segala hal, baik ketika dilihat maupun tidak. Yang keempat, sholat membentuk akhlak mulia. Sholat yang baik melahirkan sikap rendah hati, tidak mudah marah, tidak sombong, dan menolong sesama. Yang terakhir, sholat sebagai penyejuk hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah sholat sebagai penyejuk hatiku. Ini menunjukkan bahwa sholat memberikan ketenangan batin dan menguatkan jiwa seorang mukmin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat yang baik seharusnya tampak dalam perilaku sehari-hari. Seseorang yang sholatnya benar akan terlihat dari cara ia berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak akan mudah berbohong, tidak suka mencela, tidak berlaku zalim, dan senantiasa menghargai orang lain. Contohnya, pelajar yang menjaga sholatnya biasanya lebih disiplin datang ke sekolah, lebih menghormati guru,
dan lebih sopan terhadap teman. Begitu pula pekerja yang menjaga sholatnya akan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi ini yaitu jika seseorang menjaga sholatnya dengan benar, maka seluruh perilakunya pun akan mencerminkan akhlak seseorang muslim sejati. Sholat bukanlah sekedar kewajiban, tetapi alat pendidikan jiwa yang membentuk pribadi yang taat, jujur, dan berakhlak mulia. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.